Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan doa agar kita diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Nah, untuk memimpin doa, ibu ketua kelasnya maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Ibu harap semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Hafal semua? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, diharapkan duduk semua. Nah, sebelum belajar, Ibu mengecek kehadiran kalian. Wandes ada? Ada Bu Milka. Ya, nanti kalian hadir semua ya. Ibu akan memberikan waktu untuk membaca 15 menit ya. Ibu bagi bukunya. Ibu kasih waktu 15 menit, silahkan dibaca. Sudah dibaca? Sudah. Apa judulnya? Bunga yang baik hati. Oke, nah sebelum kita membahas materi ini, Ibu suruh kalian bangkit berdiri. Kita tepuk semangat agar kita belajarnya tambah semangat. Yang lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3. Iya, ternyata kalian pada semangat semua. Silakan duduk. Silakan kalian buka bukunya. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, mata pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi yang akan kita bahas itu menemukan pesan dari teks dongeng. Nah, tujuan utama menemukan pesan dari teks dongeng adalah untuk memahami pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan penulis melalui cerita tersebut. Nah, tadi judulnya apa? Bunga Melati yang Baik Hati. Anak-anak, minggu lalu Ibu sudah pernah membahas tentang dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Minggu lalu Ibu sudah membuat kelompok untuk maju ke depan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng tersebut. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya tentang dongeng ya. Pernah tidak kalian mendengarkan dongeng yang diceritakan oleh orang tua kalian masing-masing? Pernah tidak? Pernah. Apa contohnya? 3 babi dan 1 serigala. Iya, itu adalah cerita dongeng. Setelah kalian mengetahui cerita dongeng, Ibu tanya lagi, apa yang dimaksud dengan dongeng? Ini sudah kita bahas ya minggu lalu. Masih ingat? Dipelajari tidak? Di rumah? Dipelajari. Ya, apa arti dongeng? Apa? Ya, dongeng itu ada cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng itu adalah, yaitu ada tokohnya, karakternya. Ya, apalagi kita tadi karakternya. Apalagi? Latarnya. Apalagi? Alurnya. Dan pesan atau amanah. Sekarang kita bahas satu persatu. Kalau tokoh itu apa artinya? Tokoh di dalam
cerita dongeng. Nah, yaitu pelaku yang ada di dalam dongeng atau pemeran yang ada di dalam dongeng ya. Nah, kalau latarnya itu, setiap dongeng itu tetap pasti ada latarnya. Latar itu apa? Yaitu tempat, waktu atau suasana di dalam dongeng. Sekarang watak tokoh. Iya, itu wataknya ada yang jahat, ada yang baik. Nah, jadi yaitu sifat tokoh di dalam dongeng. Alurnya, apa itu alur? Yaitu rangkaian peristiwa di dalam dongeng. Kita harus tahu apa peristiwanya. Dan pesan atau amanat apa? Yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Sekarang kelompok 5 silakan maju ke depan. Yang ibu nilai adalah cara membacanya atau intonasi, itu yang akan ibu nilai ya. Putri 1 diperankan oleh Mika, terus putri yang kedua diperankan oleh Putri ya. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman. Banyak. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harunya semberdak memenuhi taman ini. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang ada kerusakan buruk. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan untuk teman-temannya yang memerankan tokoh dalam cerita dongeng. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Ternyata semuanya bagus ya, ada keberanian. Setelah kalian baca di dalam dongeng yang berjudul tadi apa? Bunga melati yang baik hati. Nah, ibu tanya, tokoh-tokoh ada dongeng itu yaitu siapa-siapa? Putri pertama, putri Kedua, bunga kala, bunga anggrek, bunga mawar. Biru. Setelah kegiatan berperan, sekarang ibu suruh kalian untuk mendiskusikan pesan yang terkandung di dalam dongeng ya. Kalian berdiskusi masing-masing kelompoknya. Ayo, apa-apa tadi pesan yang terkandung di dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati? Apa-apa pesannya di situ? Kalian diskusikan dulu. Ayo. Sudah selesai? Nah, untuk kelompok 5 tadi, apa-apa pesan yang terkandung di dalam dongeng? Tidak boleh merasa iri hati dengan kelebihan orang lain. Terus pesan ini disampaikan oleh tokoh Bunga Anggrek. Ya, Bunga Anggrek, mawar biru dan sedap malam yang merasa iri dengan Bunga Melati. Para bunga yang iri tadi berani mengakui kesalahan setelah melihat kebaikan Bunga Melati dalam menarik perhatian kumbang yang juga bermanfaat untuk kita. Bunga Melati pun tidak merasa dendam dan bisa langsung memaafkan para bunga yang lainnya. Nah, berbagai pesan yang disampaikan bisa kalian tiru dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Yang perlu kalian tiru itu peran tokoh siapa? Melati. Melati. Tadi Melati itu tidak dendam. Melati yang baik hati. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian juga harus seperti itu. Jika ada teman kalian yang berbuat salah dan meminta maaf, nah kalian maafkanlah. Jangan kalian dendam. Itu tidak boleh. Dan juga kalian mau memaafkan tetapi di dalam hati itu masih dendam. Biasanya seperti itu kan? Nah, itu tidak boleh. Memaafkan itu harus mempunyai hati yang ikhlas, yang tulus. Jangan mau memaafkan temannya tetapi di dalam hatinya itu tidak ikhlas, masih menyimpan dendam. Itu tidak boleh ya. Nah, itulah contoh peran tokoh yang kalian tiru adalah Bunga Melati. Sekarang ibu akan memberikan soal latihan untuk kalian.
banyak itu. Yang nomor 2 itu apa pesan yang ada pada dongeng? Tadi apa pesannya? Jangan buruk sangka. Iya, apalagi? Jangan maaf kepada orang lain. Iya, apalagi? Saling maaf. Saling Maaf. memaafkan. Pesannya tadi itu tidak boleh merasa iri hati dengan kelebihan orang lain. Terus setiap orang akan memiliki kelebihan masing-masing. Terus mau mengakui kesalahan dan memaafkan, itu yang perlu kalian contoh tadi ya. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana watak bunga sedang malam, bunga anggrek, dan bunga mawar? Bagaimana wataknya? Tahu tadi watak itu apa? Sifat yang ada di dalam dongeng. Bagaimana? Aku tak habis pikir mengapa orang itu suka sekali denganmu. Iya, berarti iri. Bunga yang lain itu iri kepada bunga melati. Yang keempat, bagaimana watak bunga melati? Akhirnya bunga melati itu mau memaafkan temannya dengan tulus hati. Nah, yang kelima, di mana peristiwa itu terjadi? Ya, di istana. Udah paham semuanya? Mungkin hanya ini yang Ibu sampaikan kepada kalian tentang materi ini. Nah, sebelum pulang kita bernyanyi. Ibu harap kalian berdiri semua. Nah, kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Yang semangat ya. Ya, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, dipersilakan dulu semua. Nah, ini Ibu koreksi, nanti ditambah lagi di minggu depan ya. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Jangan lupa kemas dulu bukunya. Dikemas bukunya. Jangan ada lorek ke kiri kanan. Kita berdoa. Baca buku kelas. Pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, semuanya buat barisan. Barisan, siap, gerak. Lanjang depan, gerak. Tiga.